Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Tema perenungan kita saat ini adalah selalu ada harapan. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki kita sukses dan berbahagia. Karena itu, ketika manusia gagal dan jatuh dalam dosa, penderitaan menjadi bagian hidup kita. Tetapi, karena cinta kasih-Nya yang luar biasa, sehingga Ia mengerjakan penyelamatan yang luar biasa pula. Tubuh dan darah-Nya dikorbankan agar kita diselamatkan dari penderitaan karena dosa. Sukses dan bahagia dalam hidup ini sesungguhnya adalah harapan setiap manusia. Namun, untuk menggapai itu, seseorang harus menjalani proses yang rata-rata tidak mudah untuk dijalani. Namun, dalam iman, kita harus percaya bahwa kita punya keyakinan hanya bersama Tuhan pasti ada jalan, ada solusi, dan ada kelegaan. Sementara memang dalam realita tidak jarang kita melihat kenapa ada orang yang hidupnya banyak kejahatan, korupsi, selingkuh, judi, curang, menipu, malas beribadah, dan sebagainya. Justru hidupnya kelimpahan, sukses, enjoy, dan bahagia. Sementara ada orang beriman selalu berusaha melakukan kebaikan, justru kelihatan tidak beruntung. Dia tidak seberuntung dengan dia yang tidak peduli dengan Tuhan dan kebaikan. Sering kita terjebak dalam perbandingan seperti ini, yang tanpa kita sadari menyeret kita pada hati yang iri kepada orang-orang yang berdosa. Saudara-saudaraku, pengamsal menasihatkan kita, hati-hati, hindari kejahatan, ubahlah pandangan kita dari kejahatan, iri hati menuju takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan orang bisa jujur, sabar, bisa bermental baik, akan punya moral yang baik, bisa bertanggung jawab, rajin, rendah hati. Bahkan takut akan Tuhan bisa membuat orang jadi pandai sekalipun tidak berpendidikan tinggi. Bahkan bisa lebih bijaksana dari orang tua, seperti pengalaman Daud sang pemazmur. Bahwa perjalanan hidup orang percaya ada firman yang menerangi, memedomani, ada firman yang menjadi pegangan hidup. Sehingga sesungguhnya yakin dan pasti bahwa orang percaya bisa sukses, bisa berhasil dan bahagia, sekalipun memang harus melewati perjalanan yang panjang, jalan yang berbatu, gunung yang tinggi, jurang yang terjal. Tapi ada tangan Tuhan yang selalu siap memegang, menopang, bahkan siap menggendong. Kita juga diajak belajar dari pengalaman Yusuf. Seorang anak kesayangan orang tua menjadi korban iri hati, sehingga harus melewati kehidupan yang sulit dan pahit. Tetapi ternyata kesedihan dan kesulitan dan kepahitan hidup yang dialami Yusuf adalah jembatan yang dipakai untuk menyelamatkan keluarganya, bahkan bangsanya dari kelaparan hebat. Bahkan contoh lain, bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di depan ada laut Tebrau yang luas.
Di belakang ada tentara Mesir atau musuh yang jahat dan ganas mengejar. Ternyata tidak ada yang mustahil untuk sebuah pengharapan akan pertolongan Tuhan. Laut Teberau terbelah sehingga selamat dan luputlah umat Tuhan dari kesulitan dan pergumulan. Jadi saudara-saudara, yakinlah masa depan selalu ada dan harapan tidak akan hilang. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.